Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bertiga di sini membuat video dokumenter tentang sejarah sastra tahun angkatan 70-an. Video dokumenter ini bertujuan untuk memenuhi proyek akhir sejarah sastra. Berikut adalah video yang kami persembahkan. Diawali dengan angkatan 70-an pertama kali. Angkatan 70-an pertama kali diperkenalkan oleh Dami Toda dalam kertas kerjanya Peta-Peta Perpuisian Indonesia pada tahun 1970-an. Sketsa yang diajukan dalam diskusi sastra memperingati ulang tahun kelima Majalah Tifa Sastra di Fakultas Sastra Universitas Indonesia pada 25 Mei tahun 1977. Menurut Dami, angkatan 70 ini dimulai dengan novel-novel Iman Simatupang dengan wawasan estetika novel tersendiri, lalu teaternya Rendra, serta puisinya Khotbah dan nyanyian angsa juga semakin nyata dalam wawasan estetika perpuisian. Selain itu, perpuisian Surtarji Kalsombahri dan cerpen-cerpen dari Danarto seperti Good Love, Rintik, dan sebagainya. Pada periode 70-an, pengarang melakukan eksperimen terhadap batas-batas kemungkinan bentuk baik prosa, puisi, maupun drama. Misalnya, prosa dalam bentuk cerpen, pengarang sudah berani membuat cerpen dengan panjang 1-2 kalimat. Terlihat seperti saja. Dalam drama menulis dan mempertunjukkan drama yang absurd dan tidak masuk akal, sedangkan dalam puisi mulai ada puisi kontemporer atau puisi selindro. Peristiwa-peristiwa penting Iskandar Wasid dan kawan-kawan pada tahun 1997 sampai 1998 pada halaman 150 sampai 179 menyebutkan bahwa pada periode ini tercatat beberapa peristiwa penting, antara lain seperti berikut. Yang pertama, pada tahun 1970, Jasin diadili dituduh majalahnya memuat cerpen yang menghina agama Islam. Lalu yang kedua, tahun 1973, Surtarji Kalsombahri mengumumkan kredo puisinya serta muncul istilah aliran Rawangmangun dan Huta Galung. Yang ketiga, pada bulan September tahun 1974, diselenggarakan pengadilan di Bandung beserta jawaban atas pengadilan puisi yang dilangsungkan di Jakarta. Pada tahun 1975, diselenggarakan diskusi besar cerita pendek Indonesia di Bandung. Tahun 1977, muncullah istilah angkatan 70 dilontarkan oleh Dami. Dan yang keenam, tahun 1980, novel Bumi Manusia dan Anak Semua Bangsa karya Pramudia Anantathur dilarang oleh pemerintah. Tepatnya pada tahun 1985, 1987, dan 1988. Dan yang ketujuh ini, pada bulan Agustus tahun 1982, diadakan seminar peranan sastra dalam perubahan masyarakat yang diselenggarakan di Jakarta. Dan yang terakhir, pada tahun 1984, muncul masalah sastra konstekstual serta jadi topik diskusi. Membahas mengenai aliran Rawamangun pada angkatan 70-an. Aliran Rawamangun pertama kali diperkenalkan oleh Huta Galung dalam karyanya di Harian Kompas pada tahun 1973
yang berjudul Kritik Sastra Aliran Rawamangun, yaitu prinsip yang pada dasarnya dianut oleh Huta Galung, Saleh Saad, Lukman Ali, dan Effendi, yang tanpa disadari punya prinsip yang bersamaan dengan aliran strukturalisme dalam bidang-bidang linguistik, dan lain-lain. Setelah aliran ini merupakan salah satu aliran dalam kritik sastra Indonesia. Kemudian pada periode 70-an, puisi Indonesia mutakhir diadili karena dianggap telah melakukan berbagai pelanggaran, bersikap anti-inovasi serta pemandulan nilai. Berdasarkan sinyalemen di atas, jaksa mengajukan tuntutan kepada terdakwa puisi Indonesia mutakhir. Sastrawan-sastrawan Indonesia angkatan 70-an. Yang pertama yaitu Putu Wijaya, lahir di Tabanan, Bali pada tanggal 11 April 1944. Menjadi anggota Bengkel Teater pada 1967, menjadi anggota teater kecil pada tahun 1967, pemimpin serta pendiri teater mandiri di Jakarta. Redaktur majalah Tempo pada tahun 1971 sampai 1979, redaktur majalah Zaman pada tahun 1979 sampai 1985. Novelnya yang berjudul Telegram 1979 menjadi corak baru dalam penulisan novel Indonesia tahun 70-an. Yang kedua yaitu Sutarji Kalzubahri, lahir pada tanggal 24 Juni 1941 di Rengat, Riau, mendapatkan hadiah puisi dari Dewan Kesenian Jakarta pada tahun 1976 sampai 1977. Mendapatkan hadiah sastra ASEAN pada tahun 1979, yaitu kumpulan puisinya yang berjudul Amuk 1977. Buku-buku dan puisinya yaitu yang berjudul O 1973, Amuk 1977, dan Kapak 1979. Yang ketiga yaitu Arifin C. Nur, lahir di Cirebon, Jawa Barat pada tanggal 10 Maret 1941 dan meninggal di Jakarta pada tanggal 28 Mei 1995. Sutradara teater dan film Indonesia. Naskahnya yang berjudul Neon dan Nenek Tercinta berhasil memenangkan Sayembara Teater Muslim pada tahun 1987. Menjadi penulis skenario terbaik pada Festival Film Asia dan mendapatkan piala The Golden Harvest pada tahun 1974. Menjadi penulis skenario terbaik pada film Rio Anakku dan Melawan Badai pada Festival Film Indonesia tahun 1978 dan memenangkan piala Citra. Yang keempat adalah Iwan Simatupang, lahir di Sibolga pada tanggal 18 November 1928, meninggal di Jakarta pada tanggal 4 Agustus 1970. Iwan Simatupang merupakan redaktur siasat pada tahun 1954 dan redaktur Warta Harian pada tahun 1966 sampai 1970. Yang kelima yaitu Budi Dharma, lahir pada tanggal 25 April 1937 di Rembang, Jawa Tengah. Merupakan anggota Dewan Kesenian Surabaya dan Rektor IKIP Surabaya pada tahun 1984 sampai tahun 1988. Novelnya yang berjudul Olenka berhasil memenangkan hadiah pertama dalam sayembara mengarang roman DKJ tahun 1983. Pada tahun 1984, Budi Dharma memenangkan hadiah sastra ASEAN. Karya-karyanya yaitu Orang-orang Bloomington tahun 1980, Soliloku tahun 1983, sejumlah esai sastra tahun 1984, dan Rafilus tahun 1988. Kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis karya sastra angkatan 70-an. Yang pertama yaitu puisi. Pada periode ini muncul puisi-puisi yang disebut puisi kontemporer. Istilah kontemporer ini menunjukkan pada waktu, bukan pada model puisi tertentu. Karena pada masa kontemporer ini banyak model puisi yang konvensional. Adapun ciri-ciri periode ini adalah satu, protes yang dikemukakan
tidak seperti dalam periode 66 yang ditunjukkan kepada Orde Lama dan kemunafikan, tetapi tentang kepincangan masyarakat pada awal industrialisasi. Yang kedua, kesadaran bahwa aspek manusia merupakan subjek dan bukan objek dalam pembangunan. Yang ketiga, banyak mengungkapkan kehidupan batin religius dan cenderung mistik. Yang keempat, cerita dan pelukisan bersifat alegoris dan fabel. Yang kelima, hak asasi manusia diperjuangkan, kebebasan, persamaan, pemerataan, dan terhindar dari pencemaran teknologi modern. Yang keenam, kritik juga dikemukakan bagi para penyeleweng. Ciri-ciri dan karakteristik. Struktur fisik. Yang pertama, puisi bergaya bahasa mantra, menggunakan sarana keputusan berupa ulangan kata, frasa, atau kalimat. Gaya bahasa paralelisme dikombinasikan dengan gaya hiperbola untuk memperoleh efek yang sebesar-besarnya serta menonjolkan tipografi. Yang kedua, puisi konkret sebagai eksperimen. Yang ketiga, banyak menggunakan kata-kata daerah untuk memberikan kesan ekspresif. Yang keempat, menggunakan permainan bunyi. Yang kelima, gaya penulisan yang prosaik. Dan yang keenam, menggunakan kata-kata yang sebelumnya tabu. Selanjutnya yaitu struktur tematik. Yang pertama, protes terhadap kepincangan masyarakat pada awal industrialisasi. Yang kedua, kesadaran bahwa aspek manusia merupakan subjek dan bukan objek pembangunan. Yang ketiga, banyak mengungkapkan kehidupan batin religius dan cenderung mistis. Yang keempat, cerita dan pelukisnya bersifat alegoris atau parabel. Yang kelima, perjuangan hak asasi manusia, kebebasan, persamaan, pemerataan, dan terhindar dari pencemaran teknologi modern. Yang keenam, kritik sosial terhadap si kuat yang bertindak sewenang-wenang terhadap mereka yang lemah, dan kritik tentang penyelewengan. Selanjutnya yang kedua ada prosa dan drama. Pada angkatan inilah mulai lahir karya-karya yang lebih beragam dan melawan arus biasa. Sutarji Kolzum Bahtiar dianggap menjadi pelopor angkatan ini. Nama-nama yang berpengaruh pada masa ini antara lain Nurca Mahendra. Pertama, Nurca Mahendra, Sutarji Kolzum Bahtiar. Yang kedua, Iwan Simatupang. Yang ketiga, N. Hadini. Yang keempat, Sapardi Djoko Damono. Yang kelima, Umar Khayyam. Yang keenam, Danarto. Yang ketujuh, Putu Wijaya. Dan yang kedelapan, Abdul Hadi WM. Ciri dan karakteristik. Struktur fisik. Yang pertama, melepaskan ciri konvensional menggunakan pola sastra absurd dalam tema, alur, tokoh maupun latar. Yang kedua, menampakkan ciri latar kedaerahan, warna lokal, kesusastraan zaman modern. Struktur tematik. Yang pertama, sosial, politik, kemiskinan, dan lain-lain. Yang kedua, kejiwaan, dan yang ketiga, metafisik.